Selamat pagi Dr. Yuli, perkenalkan saya Keisha Meliani dengan 3 digit NIMAKIR 062. Saat ini kelompok kami akan mempresentasikan jurnal dengan judul Peran Foto Polos dalam Penilaian Benda Asing yang Tertelan pada Pasien Anak. Jurnal ini merupakan jurnal Elsevier. Untuk pendahuluan, perlu kita tahu bahwa sebanyak 1.500 kasus kematian di Amerika Serikat terjadi akibat menelan benda asing setiap tahunnya. Dan 80% kejadian melibatkan anak dan terbanyak pada kisaran umur 6 bulan hingga 3 tahun. Anak beresiko menelan benda asing karena anak umumnya memiliki keinginan untuk mengeksplorasi berbagai objek, juga dengan mulutnya. Beberapa contoh benda asing tersebut antara lain seperti koin, mainan, perhiasan, jarum dan peniti, tulang ikan, dan juga baterai jenis kancing. Dan 98% dari kejadian menelan benda asing pada anak terjadi secara tidak sengaja. Benda tersebut dapat tersumbat di kerongkongan atau daerah lain dari saluran pernafasan yang menempatkan anak pada resiko komplikasi. Sehingga pada jurnal ini kita akan mendiskusikan peran dari foto polos dalam penilaian kejadian menelan benda asing pada pasien pediatri. Baik, saya lanjutkan dengan jenis dan lokasi benda asing yang tertelan pada anak. Baik, untuk jenis dan lokasi benda yang tertelan, biasanya ini jenisnya yang tertelan oleh anak-anak ini tidak terbatas jenisnya. Jadi bisa semua benda, dan juga untuk koin sendiri merupakan benda yang paling sering tertelan pada populasi anak-anak. Untuk benda-benda lain yang sering tertelan pada kasus benda asing pada anak itu, yang pertama ada krayon, kelereng, mainan kecil, kunci, batu, dan juga peniti. Berikut pada gambar satu adalah ronsen dada yang menunjukkan adanya benda asing radiopak yang di sini berupa koin yang bersarang di antara esophagus, cervix, dan bagian proksimal dari esophagus thorax. Oke, next. Untuk organ esophagus adalah organ yang paling sering terjadi infeksi atau sumbatan dari benda asing yang tertelan oleh pasien anak, yang mana sebagian besar anak-anak tersebut ini berusia 18 sampai 48 bulan. Jika terjadi infeksi pada organ esophagus, maka juga akan diikuti oleh keluhan-keluhan lain seperti yang pertama itu ada disertai dengan air liur, kedua ketidakmampuan untuk menelan makanan padat, tiga nyeri dada, keempat gangguan pernapasan pada anak. Ini ya gambar dua pada ronsen dada juga menunjukkan adanya benda asing berupa koin yang ukuran cukup besar di esophagus cervix dan juga proksimal esophagus thorax. Next. Untuk benda asing yang dapat menyebabkan infeksi pada anak ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu benda tumpul dan juga benda tajam atau runcing. Benda tumpul sendiri itu seperti koin dan juga kelereng. Lalu untuk benda tajam seperti pin jarum dan juga kaca dan juga lain-lainnya yang berbentuk tajam. Lalu juga ada baterai kancing yang dapat masuk ke kategori benda tajam ataupun runcing. Dan secara keseluruhan 80% dari kejadian tertelan pada benda asing ini terjadi pada anak-anak dibanding dengan dewasa. Next. Untuk daerah-daerah yang beresiko terjadinya infeksi atau sumbatan benda asing, ini ada daerah pertama adalah posterior cartilago-cricoid dengan setinggi vertebra C6, di mana esophagus di sini mulai dengan sphincter esophagus bagian atas atau otot cricopharyngeus, yang mana sphincter esophagus bagian atas ini adalah tempat infeksi yang paling umum biasanya pada kasus anak yang mengalami uh, sumbatan dari benda asing. Lalu yang kedua pada tingkat T4 di mana lengkungan aorta distal turun ke posterior ke mid esophagus. Next. Yang ketiga itu pada area penyipitan di sphincter esophagus pada bagian bawah. Pada anak-anak dengan stricture esophagus atau kelainan kongenital, area stricture ini merupakan tempat juga yang paling sering terjadi infeksi pada benda asing. Ditambah juga adanya esophagitis eosinophilic yang menjadi faktor penyebab infeksi yang dapat terjadi pada segala usia. Okay, next.
Lalu untuk lokasi dan jenis dari benda asing yang tertelan ini dipengaruhi juga oleh lokasi impaksi, yang mana ada pengaruh ukuran dan juga bentuk objek yang tertelan. Lalu yang kedua itu adalah koin kecil. Koin kecil sendiri jarang menyebabkan terjadinya komplikasi setelah tertelan. Benda bulat yang lebih besar dan benda tajam bersudut seperti peniti dan aluminium pop top biasanya terperangkap di area kerongkongan proksimal atau esophagus proksimal. Koin yang tersangkut di proksimal atau midoesophagus harus menjalani ekstraksi segera. Ini untuk menghindari komplikasi yang berhubungan dengan waktu impaksi yang mana lebih dari 24 jam. Lalu objek lebih panjang dari 5 cm atau lebih dari 2 cm cenderung tidak melewati lurus. Objek yang lebih panjang yang keluar di lambung juga berisiko terjepit di area jalur duodenum dan juga area ligamen tries. Dan juga bisa terjadi subatan di katop ileosekal. Benda asing yang runcing cenderung menyebabkan erosi, ulcerasi, dan juga perforasi pada dinding usus dan dapat menyebabkan situasi bahaya tentunya pada anak, seperti migrasi ekstraluminal dan juga abdomen, sehingga diperlukan tindakan pengambilan endoskopi preventif. Next. Selanjutnya itu jenis dan lokasi dari benda asing, yaitu benda batu baterai, mana sering kita temukan pada jam tangan, kalkulator, dan juga kamera. Ini berpotensi menyebabkan cedera vital ataupun bahkan kematian pada pasien. Karena ukurannya juga kecil, ini menyebabkan anak-anak lebih menarik untuk menelan benda tersebut. Ada 4 jenis baterai kancing dengan ukuran 6 sampai 23 mm. Yang pertama ada mangan dioksida, kedua oksida perak, yang ketiga oksida merkuri, dan yang keempat jenis magnesium. Berikut adalah foto polos abdomen di mana terjadi adanya benda asing radiopak yang tertelan pada pasien. Ini ada beberapa gambaran baterai kancing dan juga pada gambar P ini telah diberikan kontras untuk mengetahui di mana lokasi dari impaksi tersebut. Oke, next. Dari baterai tersebut ada efek racun dari si baterai. Ini tergantung apakah baterai tersebut tersangkut di kerongkongan atau bergerak cepat melalui cernaan. Jika wadahnya pecah, ini akan menumpahkan zat kaustik yang sangat berbahaya yang dapat menyebabkan perforasi dan toksikitas sistemik dari keracunan logam berat. Untuk di Amerika sendiri, seorang anak ini dapat masuk ke ruang gawat darurat dengan keluhan terkait dari kasus tertelan baterai hampir setiap 3 jam setiap hari. Oke, next. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Dia Ini Pangestu dengan 3 digit NIM terakhir 223 akan menjelaskan mengenai evaluasi radiografi polos. Next. Nah, adapun tujuan dari pemeriksaan awal pada pasien anak ini adalah untuk menentukan jenis objek yang tertelan, menentukan lokasi pada saluran pencernaan, serta melihat apakah adanya komplikasi terkait. Hal yang dapat dilakukan dengan melakukan anamnesis mengenai jenis objek yang tertelan, waktu sejak konsumsi, gejalanya, dan episode sebelumnya. Pada pasien juga bisa lakukan pemeriksaan fisik, dan yang terpenting lakukan evaluasi pencitraan. Evaluasi pencitraan dengan foto polos leher, dada, dan perut, pandangan dari anteroposterior dan lateral untuk mengidentifikasi benda asing yang tertelan, baik itu radioopak ataupun radiolucent. Nah, pemeriksaan dengan menelan media kontras saluran pencernaan bagian atas jika diperlukan untuk mendeteksi lokasi yang tepat atau mengkonfirmasi dari benda asing yang tertelan atau jika dicurigai terdapat perforasi. Nah, bisa dilakukan dengan multidetektor komputer tomografi jika objek yang tertelan tidak teridentifikasi di foto polos atau jika terdapat komplikasi. Nah, ini gambar 5 merupakan foto polos abdomen bagian depan, di mana untuk foto A menunjukkan benda asing radiopak yang tertelan, yaitu baterai kancing yang bersarang di perut. Lokasi yang tepat untuk foto B itu adalah lokasi yang tepat dari benda asing yang tertelan setelah dikonfirmasi dengan pemberian bahan kontras oral. Nah, ketika anak-anak dicurigai menelan benda asing, radiografi leher, anteroposterior, dan lateral dari dada dan anteroposterior dari leher dan perut perlu dilakukan untuk mendapatkan pemeriksaan lengkap untuk menyingkirkan adanya benda asing yang tertelan. Radiografi dari leher dan anteroposterior penting karena beberapa benda asing, terutama yang berbentuk diskoid, tidak dapat diidentifikasi hanya dalam satu proyeksi.
Nah, sensitivitas dari radiografi leher untuk penemuan benda asing yang tertelan itu adalah kisaran dalam 80%. Adapun hal yang harus diperhatikan saat melihat radiografi, yang pertama itu adalah penilaian jaringan lunak pada tingkat tulang belakang leher bagian bawah, di mana karena benda tajam lebih cenderung berdampak pada otot cricopharyngeus. Yang kedua yaitu selain visualisasi langsung dari benda asing, tanda-tanda lain termasuk penebalan jaringan lunak retropharyngeal dan pelurusan lordosis cervix. Yang ketiga adalah penting untuk diingat bahwa ada penyebab lain dari massa radiopak yang akan menimbulkan hasil false positif. Nah, viabilitas benda asing dengan opasitas rendah pada radiografi leher dapat ditingkatkan dengan menggunakan teknik low peak kilovoltage, di mana dengan cara meningkatkan kontras antara jaringan dan objek radiopaknya. Nah, ini merupakan gambar yang nomor 6, di mana radiografi lateral leher menunjukkan benda asing radiopak bersarang di kerongkongan servikal. Selanjutnya, mengenai evaluasi benda asing esofagus, di mana radiografi dada, seperti yang terlihat pada gambar 7, sangat membantu dalam mendemonstrasikan benda asing radiopak. Selain itu, radiografi dada lateral penting untuk membedakan antara benda asing yang tertelan, yang terletak di esofagus torak, dan benda asing pada inhalasi endotrakeal, seperti pada gambar 8. Dapat dilihat ini untuk gambar 7 itu adalah radiografi dada frontal atau dari anterior, menunjukkan koin terletak di bagian proksimal esofagus torak. Sedangkan untuk gambar 8 ini untuk yang A adalah radiografi frontal atau anterior, untuk yang B adalah radiografi lateral, di mana menunjukkan adanya benda asing radiopak yang tertelan bersarang di lumen trakea. Baik, perkenalkan nama saya Erik Munandir dengan 3 digit yang terakhir 038. Saya akan melanjutkan. Jadi ada 0,5% false negatif dan 20% false positif yang terkait dengan radiografi fotopolos. Kebanyakan benda asing yang teraspirasi adalah radiolucent yang menghasilkan radiografi normal. Visualisasi radiografi benda asing tergantung pada radio opasitasnya. Penting untuk dipertimbangkan bahwa banyak objek seperti daging, tulang kecil, aluminium, kaca, plastik, dan kayu mungkin radiolucent dan tidak divisualisasikan pada radiografi polos. Next. Untuk fotopolos abdomen berguna untuk mengecualikan adanya pneumoperitoneum setelah menelan benda tajam atau runcing. Seperti pada gambar di bawah ini, yaitu gambar 9 itu fotopolos abdomen bagian depan menunjukkan benda asing radioopak yang tertelan, yaitu ujung pena logam, yang bersarang di perut bagian distal dan tidak adanya pneumoperitoneum. Pada gambar 10, fotopolos abdomen bagian depan menunjukkan benda asing radiopak yang tertelan bersarang di perut dan tidak adanya pneumoperitoneum. Pemberian media kontras oral dengan agen kontras hidrosoluble merupakan pemeriksaan barium harus dihindari jika ada bukti klinis obstruksi derajat tinggi atau ada kecurigaan perforasi esofagus karena ada potensi tumpahan barium ke mediastinum atau ruang pleura. Jika barium digunakan, larutan encer dalam jumlah minimal lebih disukai karena sisa barium di esofagus mengaburkan visualisasi selama endoskopi berikutnya. Kemudian bisa digunakan multi-detector low computed tomography sebagai prosedur diagnostik untuk evaluasi pasien dengan dugaan benda asing faring esofagus karena menawarkan waktu pemeriksaan jangka pendek, kemampuan untuk mendapatkan gambaran rekonstruksi koronal dan sagittal yang berguna secara diagnostik, mendeteksi objek yang sedikit terklasifikasi yang terlewatkan oleh radiografi konvensional, dan dapat mendeteksi komplikasi benda asing seperti perforasi, fistula, dan abses. Dan penting untuk diingat bahwa kegagalan untuk menemukan benda asing secara grafis tidak menutup kemungkinan tidak adanya benda asing. Jika lokasi objek tertelan dalam tubuh tidak dapat ditentukan menurut radiografi, pemeriksaan MDCT dianjurkan untuk memberikan informasi yang lebih tepat. Berikut merupakan foto polos abdomen bagian depan yang menunjukkan benda asing radiopak intra-abdomen yang tertelan, yaitu baterai kancing. Lokasi yang tepat dari benda asing yang tertelan dapat dilihat setelah pemberian oral bahan kontras. Next. Baik, untuk kesimpulannya, penelan benda asing memang banyak terjadi pada populasi anak, dan untuk fotopolos sendiri masih memiliki peran penting dalam penilaian benda asing yang tertelan, seperti memastikan diagnosis karena sebagian besar benda asing yang tertelan
bersifat radioopak, lalu menunjukkan lokasi pada bidang kraniokaudal dan anteroposterior, dan juga membedakan antara benda asing di jalan nafas dan benda asing di kerongkongan. Mungkin sekian presentasi dari kami. Terima kasih.